Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Oke, sekarang persiapkan fisik dan mental kalian untuk mengikuti pembelajaran. Jangan lupa persiapkan alat tulis, buku tulis, dan buku-buku yang menunjang untuk pembelajaran hari ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai operasi pada matriks. Nah, siapa yang masih ingat apa syarat agar dua buah matriks dapat dikalikan? Ya, benar. Syarat agar dua buah matriks dapat dikalikan yaitu jumlah kolom pada matriks pertama harus sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari mengenai determinan matriks dan inverse matriks. Sebelum lanjut pada pembelajarannya, silakan kalian buka Google Classroom-nya untuk mengisi absensi terlebih dahulu. Linknya sudah Ibu bagikan di Google Classroom. Apabila sudah mengisi absensi, silahkan kalian kembali lagi ke sini untuk menyimak video pembelajarannya. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan mengenai kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi untuk pembelajaran hari ini. Pada kompetensi dasar terdiri dari ranah pengetahuan dan ranah keterampilan. Untuk ranah pengetahuannya yaitu menganalisis sifat-sifat determinan dan inverse matriks berordo 2x2 dan 3x3. Untuk ranah keterampilannya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan dan inverse matriks berordo 2x2 dan 3x3. Indikator pencapaian kompetensinya yang pertama menyatakan determinan matriks, menyatakan inverse matriks, kemudian menyajikan model matematika dari suatu masalah nyata yang berkaitan dengan determinan matriks. Yang terakhir, menyajikan model matematika dari suatu masalah nyata yang berkaitan dengan inverse matriks. Sedangkan tujuan pembelajarannya yaitu melalui pembelajaran daring, menggunakan pendekatan saintifik dan metode ceramah dengan kombinasi metode resitasi diharapkan peserta didik dapat memahami terkait materi determinan matriks dan inverse matriks dengan aktif. Oke, langsung saja kita simak video pembelajarannya. Selamat belajar! Oke, untuk yang pertama yaitu mengenai determinan matriks. Nah, determinan adalah nilai yang dapat dihitung dari unsur-unsur suatu matriks persegi. Misalkan, terdapat matriks A. Nah, untuk determinan matriks A tersebut bisa kita tulis dengan det A dengan A di dalam kurung atau det A tanpa tanda kurung, atau bisa ditulis dengan A dengan tanda seperti nilai mutlak. Nah, yang pertama mengenai determinan yaitu determinan matriks ordo 2x2. Contohnya, matriks A yaitu matriks berordo 2x2 yang elemennya A, B, C, dan D. Nah, elemen A dan D itu terletak pada diagonal utama. Kemudian elemen B dan C itu terletak pada diagonal samping. Cara mencari determinan A-nya yaitu dengan mengalihkan elemen pada diagonal utama, kemudian dikurangi dengan hasil kali elemen pada diagonal samping. Jadi, determinan A sama dengan A dikali D dikurangi dengan B dikali C.
Nah, ini rumusnya ya. Langsung saja ke contoh soalnya. Tentukan determinan matriks dari matriks berikut. Ada matriks A dengan elemennya 3, 2, 1, 4. Nah, kita cari determinan A-nya, berarti det A sama dengan kalikan elemen pada diagonal utama 3 dikali 4 dikurangi kalikan elemen pada diagonal samping 2 dikali 1 sama dengan 12 dikurangi 2, hasilnya 10. Yang kedua dari determinan yaitu determinan matriks berordo 3 kali 3. Misalkan terdapat matriks A dengan elemen-elemennya sebagai berikut. Nah, determinan dari matriks A yang berordo 3 kali 3 bisa kita cari dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan menggunakan aturan Sarus. Kemudian yang kedua dengan metode minor kofaktor. Oke, kita akan bahas terlebih dahulu yang pertama yaitu aturan Sarus. Nah, untuk mencari determinan matriks berordo 3 kali 3 dengan aturan Sarus. Misalkan terdapat matriks A dengan ordonya 3 kali 3. Nah, untuk mencari determinannya, kita tinggal tulis dua kolom pertama pada matriks A. Tulis di samping matriksnya. Ngerti sampai sana? Nah, kemudian selanjutnya kita kalikan elemen-elemen pada matriksnya. Untuk yang pertama, dari diagonal samping terlebih dahulu. Maaf, diagonal utama terlebih dahulu. Nah, ini yang pertama. Dengan bertanda positif. A11 dikali A22 dikali A33. Kemudian yang kedua, kita maju ke sebelah sini. Nah, ini yang kedua masih bertanda positif. Ditambah A12 dikali A23 dikali A31. Kemudian yang ketiga, kita maju lagi ke sebelah sini. Nah, ini yang ketiga juga masih bertanda positif. Jadi, ditambah A13 dikali A21 dikali A31. Kemudian, selanjutnya yang keempat, dari diagonal samping. Nah, dari sini. Ini yang keempat bertanda negatif. Jadi dikurangi A13 dikali A22 dikali A31. Kemudian kita mundur ke sebelah sini. Nah, ini yang kelima. Yang kelima pun bertanda negatif. A11 dikali A23 dikali A32. Kemudian untuk yang terakhir, nah mundur lagi. Ini yang kelima. Yang keenam bertanda negatif, berarti dikurangi A12 dikali A21 dikali A33. Untuk lebih jelasnya kita kerjakan untuk contoh soalnya. Contoh soalnya, tentukan determinan dari matriks A. Nah, matriks A ini merupakan matriks berordo 3 kali 3 dengan elemen-elemennya sebagai berikut. Nah, untuk menentukan determinan A, berarti kita tulis det A. Kita tulis dulu matriksnya 3, 2, 1, 1, 2, 4, 5, 3, 2. Nah, di sampingnya kita tulis dua kolom pertama pada matriksnya. Tulis lagi 3, 2, 1, 2, 5, 3. Nah, selanjutnya kita kalikan elemen-elemennya. Ingat tadi ya rumusnya,
Untuk yang pertama dari diagonal utama terlebih dahulu. 3 dikali 2 dikali 2. Kemudian ditambah maju ke sini. 2 dikali 4 dikali 5. Kemudian maju lagi ke sini. Ditambah 1 dikali 1 dikali 3. Nah, selanjutnya kita ke diagonal samping. Ini tandanya negatif, jadi dikurangi. Dikurangi 1 dikali 2 dikali 5. Kemudian lanjut ke sini, mundur. Dikurangi 3 dikali 4 dikali 3. Nah, yang terakhir itu juga masih bertanda negatif, berarti dikurangi 2 dikali 1 dikali 2. Maka hasilnya, kita lanjut ke sebelah sini ya. 3 kali 2 kali 2 berarti hasilnya 12. 12 ditambah 2 kali 4 kali 5 berarti 40. Kemudian ditambah 3 dikurangi 10. Kemudian dikurangi 3 kali 4, 12 dikali 3 berarti 36. Dan dikurangi 4. Maka hasilnya determinan dari A tersebut adalah 5. Nah, ini hasilnya. Untuk yang kedua, untuk mencari determinan matriks berordo 3 kali 3, tadi yang pertama sudah dijelaskan yaitu menggunakan aturan Sarus, kemudian yang kedua yaitu menggunakan metode minor kofaktor. Nah, misalkan AIJ merupakan matriks bagian dari A yang diperoleh dengan menghilangkan baris ke I dan kolom ke J. Maka minor matriks AIJ diberi notasi dengan MIJ. Nah, dengan MIJ ini merupakan determinan dari AIJ. Kemudian kofaktornya, kofaktor matriks AIJ diberi notasi CIJ. Dengan CIJ itu sama dengan setengah pangkat I tambah J. I tambah J-nya itu dari sini dikalikan dengan MIJ. Maka diperoleh rumus determinan dengan metode minor kofaktor untuk matriks berordo 3 kali 3 yaitu sigma I atau J sama dengan 1 N AIJ dikali dengan CIJ, dengan I dan J-nya itu dari 1 dan seterusnya. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham sampai sini? Nah, oke. Untuk lebih jelasnya mengenai metode minor kofaktor, agar kalian lebih memahami, kita bahas contoh soalnya. Langsung saja kita bahas mengenai contoh soalnya. Oh iya, ini ada kesalahan, seharusnya itu bukan bagian A ya, tapi bagian B mengenai determinan matriks berordo 3 kali 3. Nah, langsung saja ke contoh soalnya. Tentukan determinannya menggunakan metode minor kofaktor. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu memilih salah satu baris atau kolom pada matriks A ini. Terserah kalian mau pilih baris pertama atau kolom pertama. Nah, Ibu di sini memilih baris pertama. Ini. Berarti elemen-elemennya itu, elemen-elemen pada baris pertamanya itu A11, ini baris pertama, kolom pertama, kemudian A12 dan A13. Nah, berarti rumus untuk mencari determinannya yaitu det A sama dengan sigma dari I yaitu baris pertama dan N-nya 3 sama dengan AIJ dikali CIJ sama dengan A11 dikali kofaktor 11 ditambah A12 dikali kofaktor 12 ditambah
A13 dikali kofaktor 13. Selanjutnya, setelah kita menentukan baris pertama tadi, kita telah memilih baris pertama dengan elemen-elemennya A11, A12, dan A13. Kemudian yang kedua, kita harus mencari kofaktor matriks bagian dari A yang dilambangkan dengan CIJ atau kofaktor IJ, baris ke I, kolom ke J, yang rumusnya yaitu kofaktor baris ke I, kolom ke J sama dengan negatif 1 dipangkatkan I ditambah J, I tambah J nya itu dari sini, dikalikan dengan MIJ atau minor dari baris ke baris ke I dan kolom ke J. Nah, minor ini merupakan determinan dari AIJ, dan AIJ ini merupakan matriks bagian dari A. Matriks bagian dari A. Dari A. Yang caranya itu menghilangkan kolom ke I, baris ke I, dan kolom ke J. Nah, karena tadi kita telah memilih baris pertama yang elemen-elemennya itu A11, A12, A13, maka matriks bagian dari A-nya yaitu A11, A12, dan A13. Nah, nanti kita akan mencari minor kofaktornya dari sini dengan cara menghilangkan baris ke I dan kolom ke J. Kalau untuk yang A berarti menghilangkan baris pertama dan kolom pertama. Nah, untuk mencari minor kofaktor dari matriks bagian dari A, yang pertama yaitu A11 itu diperoleh dengan menghilangkan baris pertama dan kolom pertama dari matriks A tadi. Berarti kalau A11 baris pertama dan kolom pertama yang dihilangkan. Nah, jadi matriks yang didapat itu yang tidak dihilangkan 1, 5, 2, 4. Maka minor satu-satunya itu 1, 5, 2, 4. Kemudian yang kedua A12 berarti ini menghilangkan baris berapa? Kalau A untuk 12 menghilangkan baris pertama dan kolom kedua. Jadi baris pertama dan kolom kedua yang dihilangkan, berarti matriks yang didapatnya ini 2, 5, 3, 4. Berarti untuk M12 nya itu sama dengan 2, 5, 3, 4. Nah, yang terakhir itu A13, berarti ini menghilangkan baris pertama dan kolom ketiga. Nih, baris pertama, kolom ketiga yang dihilangkan. Berarti matriks yang didapatnya yaitu 21, 32. Maka M13-nya itu sama dengan 21, 32. Nah, setelah semua minornya didapatkan, baru kita akan mencari determinan dari matriks A, yang rumusnya itu A11 dikali kofaktor 11 ditambah A12 dikali kofaktor 12 ditambah A13 dikali kofaktor 13. Ini rumusnya karena kita memilih baris pertama yaitu elemennya A11, kemudian A12, kemudian elemen yang ketiganya A13. Nah, untuk kofaktornya itu mengikuti, kalau A11 berarti kofaktornya 11. Nah, maka akan didapatkan determinan A-nya yaitu, tadi ingat ya, matriksnya itu yang ini. Nah, berarti rumus dari determinan A-nya ini berarti A11, kita masukkan A11 berarti 4. Nah, 4. Kemudian negatif 1 pangkat 1 tambah 1. 1 tambah 1-nya itu dari sini. Dikalikan dengan minor
yang menghilangkan baris pertama dan kolom pertama yang sudah kita cari tadi dari matriks bagian A11. Kemudian yang kedua A12 berarti nilainya 2. Nah, 2 dikali negatif 1 dipangkatkan 1 ditambah 2 dari sini. Nah, kemudian dikalikan dengan minor yang menghilangkan baris pertama, kolom kedua. Didapatkan ini. Kemudian selanjutnya A13 yaitu yang ini. Berarti 8 dikali negatif 1 pangkat 1 ditambah 3 baris pertama kolom ketiga dari sini dikalikan dengan minor yang menghilangkan baris pertama dan kolom ketiga, didapatkan matriks ini. Nah, selanjutnya kita itu harus mencari determinan dari minor-minor ini yang sudah kita pelajari tadi pada determinan matriks ordo 2 kali 2. Berarti 4 dikali, karena negatif 1 dipangkatkan 2 hasilnya positif 1, jadi kita tinggal mencari determinan dari ini. Berarti diagonal utama dikurangi diagonal samping, 4 dikali 10. Kemudian selanjutnya hasilnya karena negatif 1 dipangkatkan 1 ditambah 2, 3, jadi hasilnya negatif. Berarti negatif 2 dikalikan determinan dari ini 8 dikurangi 15. Selanjutnya 8 dikali dengan determinan dari ini 4 dikurangi 3. Maka hasilnya 4 kali negatif 6 negatif 24. Kemudian ditambah 14 ditambah 8. Maka hasilnya negatif 2. Jadi determinan dari matriks A ini sama dengan negatif 2. Oke, selanjutnya Ibu akan membahas mengenai sifat-sifat determinan matriks. Nah, sifat yang pertama, misalkan matriks A dan B berordo M kali M atau memiliki baris dan kolom yang sama. Kemudian, jika determinan A adalah dilambangkan seperti ini, kemudian determinan B adalah ini, maka determinan A kali B akan sama dengan hasil kali determinan A dikalikan dengan determinan B. Nah, contoh soalnya, kita langsung ke contoh soalnya. Terdapat matriks A dan matriks B. Kita harus membuktikan bahwa determinan dari A kali B itu akan sama dengan determinan A dikalikan dengan determinan B. Nah, yang pertama kita kalikan matriks A dengan B. Matriks A dengan B kita kalikan. Maka didapatkan hasilnya matriks dengan elemen 19, 28, 20, dan 28. Lalu kita cari determinannya, determinan dari A kali B. Didapatkan 19 kali 28 dikurangi 28 dikali 20. Hasilnya negatif 28. Ini untuk determinan A kali B. Nah, selanjutnya kita cari determinan dari matriks A dan matriks B. Nah, untuk determinan matriks A berarti 4 kali 6, 24 dikurangi 5 kali 2, 10. Maka hasilnya 14. Determinan A sama dengan 14. Untuk determinan B, maka 4 dikurangi 6. Hasilnya negatif 2. Nah, kita buktikan apakah benar determinan A kali B itu akan sama dengan determinan A dikalikan dengan determinan B. Kita kalikan determinan A dikalikan dengan determinan B sama dengan 14 dikalikan dengan negatif 2. Hasilnya negatif 28. Maka terbukti bahwa determinan A kali B itu akan sama dengan determinan A dikalikan dengan determinan B. Selanjutnya untuk sifat determinan matriks yang kedua. Misalkan matriks A dan B berordo M kali M. Jika determinan A adalah A dan determinan A transpose adalah A transpose, maka determinan A akan sama dengan determinan A transpose. Contoh soal. Nah, terdapat matriks A dengan elemennya 1, 2, 3, 4. Nah, kita harus membuktikan bahwa determinan dari A itu akan sama dengan determinan A transpose. Nah, masih ingat kan caranya mentransposkan matriks? Nah,
Yang pertama, kita cari dulu determinan dari matriks A. Berarti determinan dari matriks A-nya itu 1 kali 4, 4 dikurangi 3 kali 2, 6. Maka hasilnya negatif 2. Nah, langkah selanjutnya kita mentransposkan matriks A. Nah, A transposnya berarti baris pertama jadi kolom pertama. Baris kedua jadi kolom kedua. Nah, jadi A transposnya seperti ini. Kita cari determinan dari A transposnya. 4, berarti 1 kali 4, 4. Dikurangi 3 kali 2, 6. Hasilnya negatif 2. Jadi terbukti bahwa determinan A itu akan sama dengan determinan A transpos. Nah, untuk sifat determinan matriks yang ketiga, itu misalkan matriks A dan B berordo M kali M. Jika determinan A sama dengan determinan A dan determinan A inverse sama dengan determinan A inverse, maka determinan A inverse itu sama dengan 1 per determinan A. Nah, untuk inverse akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya. Contoh soal. Nah, terdapat matriks A. Kita akan membuktikan bahwa determinan dari A inverse itu akan sama dengan 1 per determinan A. Nah, kita cari dulu determinan A-nya berapa. Determinan A-nya didapatkan negatif 2. Berarti determinan A inverse-nya sama dengan 1 per determinan A. Tadi determinan A-nya itu sama dengan negatif 2. Jadi 1 per negatif 2. Hasilnya negatif 1 per 2. Maka terbukti bahwa A inverse itu, determinan dari A inverse itu sama dengan 1 per determinan A. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai inverse matriks. Nah, inverse itu merupakan lawan dari sesuatu atau kebalikannya. Nah, jika suatu matriks itu memiliki inverse, maka matriks tersebut dinamakan matriks non-singular. Tetapi jika suatu matriks itu tidak memiliki atau tidak mempunyai inverse, itu dikatakan matriks singular. Nah, untuk yang pertama yaitu inverse matriks ordo 2 kali 2. Misalkan terdapat matriks A dengan ordonya 2 kali 2 dan elemennya A, B, C, D. Dengan syarat A kali D dikurangi B kali C-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, untuk inverse matriks A dilambangkan dengan A pangkat negatif 1 seperti itu. Berarti rumusnya untuk inverse matriks yaitu 1 per A kali D dikurangi B kali C dikalikan dengan matriks ini didapatkan dengan menukar posisi pada diagonal utama. Nah, ini ditukar. D jadi di atas, A-nya jadi di bawah. Kemudian untuk diagonal sampingnya itu dikalikan dengan negatif 1. Jadi negatif B, negatif C. Nah, ini itu sama dengan determinan A. Jadi sama dengan 1 per determinan A dikalikan dengan D negatif B, negatif C dikalikan dengan A. Langsung ke contoh soalnya. Contoh soal, tentukan inverse matriks dari matriks A berikut. Maka A inverse-nya yaitu 1 per determinan A. Ingat determinan berarti 4 dikali 3 dikurangi 2 dikali 5. Nah, kemudian yang sekarang kita tukar posisi pada diagonal utama. Berarti 3, kemudian di sini 4. Kemudian kalikan negatif 1 pada diagonal sampingnya. Negatif 2 dan negatif 5. Maka hasilnya 1 per 12 dikurangi 10. Dikalikan dengan 3, negatif 2, negatif 5, dan 4. Maka didapatkan 1 per 2 dikalikan dengan 3, negatif 2, negatif 5, 4. Nah, maka inverse-nya itu
kita tulis di sini, berarti kalikan 1/2-nya dengan setiap elemen pada matriksnya, berarti 3/2. Selanjutnya setengah kali negatif 2 berarti negatif 1. Kemudian setengah dikali negatif 5 berarti negatif 5/2. Dan terakhir setengah dikalikan dengan 4, hasilnya 2. Nah, jadi ini hasil dari matriks A. 3/2, negatif 1, negatif 5/2, dan 2. Selanjutnya, yang kedua yaitu inverse matrik berordo 3x3. Nah, inverse matrik ordo 3x3 dengan adjoin. Misalkan terdapat matriks A dengan elemennya sebagai berikut, maka rumus untuk inverse A-nya yaitu 1/A kali D dikurangi B kali C dikalikan dengan adjoin A, atau sama dengan 1 per determinan A dikalikan dengan adjoin A. Nah, adjoin A ini sama dengan kofaktor A ditransposkan. Langsung ke contoh soalnya. Tentukan inverse matrik berikut. Nah, ini matriks A dengan elemennya sebagai berikut. Tadi sudah disebutkan bahwa rumus dari inverse A itu sama dengan 1 per determinan A dikalikan dengan adjoin A. Sebelum kita mencari adjoin dari A, nah kita cari dulu determinan dari A dengan cara sarus. Kita kerjakan dengan cara sarus. Berarti kita tulis kembali 2 kolom pertama pada matriks A dan didapat hasilnya, berarti determinan A-nya yaitu 48 ditambah 14 ditambah 30 dikurangi 24 dikurangi 35 dikurangi 24, hasilnya yaitu 9. Nah, selanjutnya kita akan mencari adjoin dari matriks A. Oke, untuk mencari adjoin A, kita membutuhkan minor kofaktor A. Yang tadi telah dibahas, rumusnya negatif 1 IJ dikali dengan minor IJ. Nah, kita cari minor IJ-nya. Nah, didapatkan M11, M12, M13, M21, dan seterusnya. Nah, kita ingat bahwa kalau misalkan M11 berarti dihilangkan baris pertama, kolom pertama, didapatkan matriks ini. Kemudian untuk M12 berarti dihilangkan baris pertama, kolom kedua, didapatkan matriks minor ini. Nah, dan seterusnya. Nah, kita mencari determinan dari setiap minor-minor yang ada dalam kofaktor A. Lihat tandanya. Mudahnya saja kita lihat berselang-seling. Yang ini positif, negatif, positif. Yang ini negatif, positif, negatif. Positif, negatif, positif. Dan didapatkan hasilnya kofaktor A itu 13 didapatkan dari hasil determinan kofaktor M11 13, kemudian yang ini negatif 5, 2, 3, 3, negatif 3, negatif 10, negatif 1, dan 4. Nah, setelah kita dapatkan kofaktor A-nya adalah sebagai berikut. Kita ingat rumusnya bahwa adjoin A itu sama dengan kofaktor A ditransposkan. Nah, yang kita butuhkan yaitu adjoin, bukan kofaktor. Jadi, kita tinggal mentransposkan kofaktor dari A. Baris pertama berarti jadi kolom pertama, berarti 13, negatif 5, 2. Kemudian 3, 3, negatif 3, negatif 10, negatif 1, 4. Nah, kita telah mendapatkan adjoin A-nya. Kemudian tadi yang telah kita hitung pertama, determinan dari A-nya sama dengan 9. Nah, selanjutnya kita tinggal menghitung inverse dari A-nya. Oke, maka kita dapatkan A inverse-nya dengan rumus 1 per determinan A dikalikan dengan adjoin A.
Berarti 1 per tadi determinannya sama dengan 9 dan adjoinnya ini. Jadi kita tinggal mengalihkan 1 per 9 dengan semua elemen pada adjoin A-nya. 13 per 9, kemudian 3 per 9 atau 1 per 3. Negatif 10 per 9. Negatif 5 per 9. Kemudian 3 per 9 atau 1 per 3. Negatif 1 per 9. 2 per 9. Kemudian negatif 3 per 9 atau negatif 1 per 3. Yang terakhir 4 per 9. Jadi didapatkan inverse A-nya adalah sebagai berikut. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham mengenai materi determinan matriks dan inverse matriks yang sudah Ibu jelaskan? Apabila masih ada yang kurang dimengerti, silahkan kalian langsung tanyakan kepada Ibu melalui personal chat atau bisa kalian diskusikan dengan teman kalian di WhatsApp grup kelas. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini mengenai determinan matriks dan inverse matriks. Determinan matriks adalah nilai yang dapat dihitung dari unsur-unsur suatu matriks persegi. Dalam determinan matriks terdapat determinan matriks ordo 2x2 dan determinan matriks ordo 3x3 yang dapat kita cari dengan aturan Sarus atau metode minor kofaktor. Untuk inverse adalah lawan dari sesuatu atau kebalikannya. Nah, dalam inverse juga terdapat inverse matrik 2x2 dan inverse matrik 3x3 yang dapat dicari dengan adjoin. Oke, setelah kalian beres menyimak video pembelajarannya, silahkan kalian buat catatan pada buku catatan kalian, kemudian fotokan hasilnya dan kirimkan kepada Ibu melalui personal chat. Dan jangan lupa untuk mengerjakan LKPD yang telah Ibu bagikan di Google Classroom. Kemudian kalian kerjakan pada buku tugas dan fotokan hasilnya, kirimkan di Google Classroom. Oke. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu cukupkan sekian. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak akan pernah berhenti mengajarkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.